Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat semua, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu, kesempatan pada saat ini, kembali lagi kami dapat belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sekarang ini kita sedang banyak sekali dihantui oleh rasa ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup ini. Kekhawatiran ataupun adalah ketakutan itu adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang sesungguhnya belum terjadi, belum pasti terjadi. Tetapi kita sudah mulai merasa khawatir, merasa takut. Jadi kekhawatiran itu adalah dampak dari kejatuhan manusia yang di Taman Eden itu, Adam dan Hawa, sehingga mengakibatkan semua orang, semua manusia mengalami apa yang disebut dengan dampak dari dosa itu. Dosa itu yang membuat kita kehilangan pengharapan. Dosa itu yang telah merusak pikiran kita, rasio manusia kita, hati kita menjadi takut, menjadi khawatir akan segala sesuatu. Bahkan juga dalam perbuatan kita, kehendak kita, bahkan emosional kita menjadi tidak seimbang oleh karena dampak dari dosa itu. Karena itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kekhawatiran ataupun ketakutan. Setiap orang pasti mengalami apa yang namanya ketakutan ataupun kekhawatiran itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dari ketakutan dan kekhawatiran itu, banyak orang mengambil jalan pintas, banyak orang gelisah hidupnya, banyak orang mengalami gugup, ya, ketakutan, tidak bisa tidur. Ada orang yang karena ketakutan, kekhawatiran mengalami sakit kepala yang begitu berat, sulit bernafas, sesak nafas, bahkan tanda-tanda keringat dingin muncul dan lain sebagainya. Tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahwa orang itu sedang mungkin mengalami kekhawatiran ataupun ketakutan dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya banyak, karena orang tidak mampu mengatasi ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas, dan ada yang mengalami depresi, mengalami stres, gangguan mental, bahkan juga sampai kepada tindakan bunuh diri. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu saat ini di tempat masing-masing? Doa saya, kita semua dalam kondisi yang sehat, stabil, dan mungkin saat ini juga sedang mengalami ketakutan, saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Dan itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kepada kita, melarang kita supaya jangan khawatir, jangan khawatir. Mari kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita khotbahkan, sering kali kita baca. Tapi sekali lagi saya ingin membagikan firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir
akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjelaskan kepada kita, berkali-kali Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Memang banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak kebutuhan, problem dalam hidup ini silih berganti hari lepas hari. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Ini penting. Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mengalami hal yang sama. Ingat itu baik-baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Nah, apa artinya jangan khawatir di sini? Jangan khawatir akan hidupmu. Maksudnya adalah jangan terlalu merisaukan. Jangan terlalu membiarkan ketakutan itu mengganggumu. Dalam beberapa bahasa menerjemahkan dalam bentuk kiasan mengenai jangan khawatir akan hidupmu ini. Jangan membiarkan pikiran tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, itu membunuhmu. Jangan membiarkan pikiranmu dirisaukan, dikuasai, bahkan membunuhmu hanya masalah makanan, minuman, pakaian, keuangan. Jangan hal-hal seperti itu menggerogotimu, memakanmu, menguasaimu. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Khawatir itu tidak perlu dalam hidup ini. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari nats ini bagi kita untuk kita pelajari dan kita renungkan. Yang pertama, alasan
mengapa kita tidak perlu khawatir. Nanti yang kedua, bagaimana bagaimana kita mengatasi khawatir itu. Nah, yang pertama kita lihat, paling tidak ada dua hal yang berkenaan dengan mengapa Tuhan melarang kita khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini? Kita lihat dalam ayat yang ke-26 dan 28 sampai 30 nanti ya. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan, karena Allah itu memelihara kita. Karena Allah memelihara kita. Kalau Allah memelihara kita, untuk apa kita khawatir? Kalau kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, kenapa kita harus khawatir? Ayat yang ke-26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam ayat yang ke-26 ini jelas Tuhan Yesus mau menguatkan kita, mau menyadarkan kepada kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Allah Bapa kita itu dan Dia memelihara kita. Diberikan contoh di sini bagaimana Bapa kita itu memelihara kita. Diberikan contoh melalui burung-burung di angkasa, burung-burung di udara, di langit. Walaupun burung-burung itu tidak menabur, mereka tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung mereka, tapi Tuhan memelihara burung-burung itu. Kalau Tuhan memelihara binatang sekecil itu, semurah itu, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Pasti Tuhan menjaga dan memelihara, melindungi kita. Pasti Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus memakai yang kedua, contoh yang kedua. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu? Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32 dikatakan di situ. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Perhatikan ini. Jadi Tuhan Yesus mengambil contoh yang kedua, bukan hanya dari burung, tetapi juga dari bunga bakung di ladang, untuk melukiskan bagaimana kasih Allah itu dalam pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Dikatakan bahwa bunga itu indah, bunga itu cantik. Ya, bunga itu begitu indah sekali. Bahkan dikatakan lebih indah dari pakaian kerajaan atau Raja Salomo. Dan semua itu karena Allah yang menghiasinya, karena Allah yang memeliharanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sedemikian memelihara burung di udara, memelihara bunga bakung di ladang yang dianggap tidak berharga, maka pastilah Tuhan juga akan memelihara kita dengan makanan, dengan pakaian, dengan keuangan yang kita khawatirkan selama ini. Dan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Karena itu Allah mengatakan kepada kita, tidak perlu khawatir akan hidupmu. Nah, yang kedua kita lihat dari bagian yang pertama ini, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama tadi, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, karena Allah itu memelihara kita.
Tapi juga yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Dengan khawatir kita tidak akan menyelesaikan masalah hidup kita. Di dalam ayat yang ke-27, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dia dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada enggak orang yang karena khawatir kemudian dapat menambah usianya? Adakah di antara kita yang karena khawatir kemudian bisa menyelesaikan persoalan hidup kita? Jadi dalam ayat yang ke-27 ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk kita khawatir. Karena tidak akan menambah umur kita. Tidak menambah umur, tidak menambah usia kita. Dengan kekhawatiran, hidup kita tidak dapat diperpanjang. Kekhawatiran tidak membantu kesulitan hari esok. Kekhawatiran tidak akan membantu menyelesaikan persoalan kita. Tetapi sesungguhnya kekhawatiran itu merusak kebahagiaan hari ini. Kalau kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita hari esok, untuk apa kita khawatir? Karena kekhawatiran itu hanya merusak kebahagiaan kita hari ini. Semakin kita khawatir, maka semakin berat jalan hidup kita. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran itu mengalahkan kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu mengarahkan, mengendalikan, menguasai hidup kita. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, dengan kekhawatiran itu, persoalan kita semakin terasa berat. Kekhawatiran itu semakin menambah berat beban kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak berguna sama sekali. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, yang kedua, mengapa sekarang? Ya, bagaimana? Tadi mengapa kita tidak perlu khawatir? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran itu? Kita sudah tahu alasannya mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena Allah memelihara kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah hidup kita. Karena itu jangan khawatir. Kemudian kalau kita mengalami khawatir, kita tetap mengalami ketakutan, terus bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran? Sekarang kita melihat jalan keluar. Ayat yang ke-30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus mau menemplak hati kita. Tuhan Yesus mau merontokkan, merubuhkan kerangka berpikir yang kita bangun dalam ketakutan, kekhawatiran selama hidup ini. Dan Tuhan mau menyelesaikan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama dikatakan di sini, percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang memelihara kita, bagian pertama tadi.
Kita tahu bahwa kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu, percayalah dan hiduplah berserah kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-25 tadi yang kita sudah baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan khawatir. Di saat kita khawatir, di saat yang sama kita tidak percaya kepada Tuhan. Di saat kita mengkhawatirkan tentang hidup ini, di saat yang sama pun kita mengatakan, Tuhan, Engkau tidak sanggup mengatasi masalah. Berulang-ulang Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu menyerahkan hidup kita di tengah-tengah kekhawatiran itu. Bukankah Rasul Paulus pernah mengatakan juga dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, dikatakan supaya kita menyerahkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala ketakutanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu dalam ayat yang ke-30 ini ada frase mengatakan bahwa hai orang-orang yang kurang percaya. Hai orang-orang yang kurang percaya. Dalam bahasa aslinya adalah hai yang beriman kecil. Hai kamu yang beriman kecil. Ya punya iman sih, tetapi kecil. Punya iman sih, orang Kristen sih, rajin ibadah, rajin berdoa. Tapi imannya tidak bertumbuh. Tidak percaya, tidak melatih hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Tidak belajar mempercayai Allah itu. Ini dikatakan hai yang beriman kecil. Dan ini menjadi sebuah teguran dan sekaligus dorongan untuk pertumbuhan iman kita. Jadi jangan menjadi orang yang kurang percaya. Jangan menjadi khawatir dan gelisah dalam hidup ini. Hiduplah dengan percaya kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya. Jangan meragukan Dia. Hiduplah bergantung kepadanya. Itu sebabnya ditegur di sini, hai orang yang kurang percaya. Tuhan mau supaya kita senantiasa mengandalkan Dia. Tuhan Yesus mau supaya kita belajar percaya, mempercayai hidup kita kepada Dia. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Itu sebabnya Rasul Petrus juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia akan memelihara kamu. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu, berserah hidup kepada Allah itu yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar, berdiri sekalipun di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita. Ada Tuhan yang memelihara kita. Percayakan hidupmu hanya kepada Dia. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran kita? Bagian yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi kita harus mempercayakan, belajar berserah, belajar beriman kepada Dia. Jalani hidup ini dengan bergantung kepada Tuhan. Tapi yang kedua juga, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kata carilah dalam teks ini bermakna bagaimana sikap kita yang asik, ya, yang menikmati terus-menerus mencari sesuatu. Kita mencarinya tidak pernah jemu-jemu. Kita mencarinya, dia berada dimanapun kita mencari dia. Seperti mencari sesuatu yang kita memang perlukan dan butuhkan. Kepada Allah pun seperti itu. Carilah dia dengan penuh keasikan. Karena mencari Tuhan itu sangat mengasihkan. Itu sebabnya, bagaimana sikap kita dalam mencari dia? Itu sebabnya ada kata, carilah dahulu. Kata dahulu itu diambil dari bahasa Yunani proton. Proton yang berarti yang utama, pertama dalam urutan yang terpenting. Dialah urutan yang utama dari semua dalam hidup ini. Jadi menempatkan dia pada tempat yang tertinggi. Menempatkan Tuhan itu menjadi hal yang sangat utama di atas seluruh hidup kita. Carilah dahulu. Jadi kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan mencari Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Cari dia, datanglah kepadanya. Dahulukan Tuhan, dahulukan mencari Tuhan dalam setiap saat. Dengan kata lain, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Prioritaskan mencari Allah sebelum engkau melakukan segala sesuatu. Prioritaskan mencari Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan dan kegiatan kita setiap hari. Dan saat kita melakukannya, maka kita akan mengalami apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-33b selanjutnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan diberikan, ditambahkan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu. Ini, kalau kita pahami ini, sesungguhnya apa yang harus kita takutkan, kita khawatirkan dalam hidup ini. Kita tahu Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Kita tahu bahwa kekhawatiran tidak akan menambahkan sedikit pun dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau hiduplah bergantung kepada Dia. Carilah Dia, percayakan hidup kita kepada Dia. Dengan mencari Tuhan, berarti kita hendak melakukan dan memerlukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengakhiri ajarannya di dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-34. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok akan mengurus persoalannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan khawatir untuk hari esok. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa di dalam hidup kita masing-masing, di setiap hari, setiap saat, persoalan silih berganti datang. Tuhan pun tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tuhan juga sanggup menolong kita Bapak Ibu. Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia peduli kepada kita, Dia mengasihi kita. Kalau hari esok tidak dapat mengubah hidup kita, kalau kekhawatiran hari ini dan hari esok tidak dapat menolong kita, maka jangan khawatir, jangan takut dalam hidup ini. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah
memelihara kita. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak akan dapat menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu kita khawatir, percayalah. Percaya, beriman, berserah penuh kepada Dia. Dia sanggup menolong kita. Dan yang kedua, carilah Tuhan. Utamakan Dia. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita jauh dari Tuhan? Mana mungkin kita akan menikmati sukacita damai sejahtera dalam hidup ini kalau selama ini kita tidak mencari Tuhan? Bagaimana kita mau diberkati kalau kita semakin jauh dari sumber berkat itu? Oleh karena itu, carilah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan dan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak perlu khawatir. Kekhawatiran tidak ada gunanya. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Kekhawatiran tidak sedikit pun menolong kami, mengatasi kami dalam hal masalah-masalah hidup ini. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami belajar mempercayai Engkau, bergantung kepadamu setiap hari, dan mencari Engkau, mengutamakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Karena disitulah Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu di mana saja dan siapapun juga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lawat kami semuanya, lawat umat-Mu. Diberkatilah kehidupan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha mereka diberkati Tuhan, buat berlimpah menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Kesehatan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau berjanji menyertai, melindungi, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.